Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Jangan mau hidupku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Aku mesti tegak kembali. Salah satu film yang bisa dibilang terbaik hingga saat ini yang diminta dari 6 Abo 9 AS 6 AS. Anjir, tuh nama apaan? Yaitu suatu film yang diambil dari novel dengan judul yang sama dengan filmnya, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dirilis di tahun 2013. Dan sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan kisah dua orang kekasih yang saling memperjuangkan cintanya, namun dihalangi oleh ada, tahta, dan harta. Dan untuk story di film ini katanya diambil dari real story, namun itu masih simpang siur ya. Apakah benar ceritanya nyata atau hanya fiksi belaka aja? Dan intro. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Di negeri Batipuh, 10 kota Padang Panjang, seorang pemuda bergelar pendekar sultan, kemenakan Datuk Mantari Labih yang merupakan pewaris tunggal harta peninggalan ibunya. Karena tak bersaudara perempuan, maka harta bendanya diurus oleh mamaknya. Datuk Mantari lebih bisa menghabiskan harta tersebut, sedangkan untuk kemenakannya tak boleh menggunakannya. Hingga suatu hari ketika pendekar sultan ingin menikah, namun tak diizinkan menggunakan hartanya tersebut. Terjadilah pertengkaran yang membuat Datuk Mantari terbunuh. Pendekar sultan ditangkap, saat itu ia berusia 15 tahun. Ia dibuang di Cilacap, kemudian dibawa ke tanah Bugis. Karena perang Bon, akhirnya ia sampai di tanah Makassar. Beberapa tahun berjalan, pendekar sultan bebas dan menikah dengan Daeng Habibah, putri seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. 4 tahun kemudian lahirlah Zainuddin. Saat Zainuddin masih kecil, ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian ayahnya menyusul ibunya. Ia diasuh oleh Makbes, teman ayahnya. Ketika sudah remaja, Zainuddin meminta izin Makbes untuk pergi ke Batipuh, Sumbar, mencari sanak keluarganya di negeri asli ayahnya. Dan dengan berat hati, Makbes melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negeri Batipuh. Sesampai di sana, ia begitu gembira. Namun lama-lama kebahagiaannya itu hilang karena semuanya ternyata tak seperti yang ia harapkan. Maaf Zainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. Ia masih dianggap orang asing, dianggap orang Bugis, orang Makassar. Betapa malang dirinya, karena di negeri ibunya ia juga dianggap orang asing. Sementara di Makassar, dia juga dianggap orang asing karena kuatnya adat istiadat pada saat itu. Lalu ia pun jenuh hidup di Batipuh, dan saat itu ia bertemu Hayati, seorang gadis Minang yang membuat hatinya gelisah, menjadikannya alasan untuk tetap hidup di sana. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Ada punya berat. Terima kasih engkau. Saya duluan. Dan berawal dari surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling jatuh cinta. Engkau Zainuddin di sini. Di sini, Ibu. Saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selama. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bahan gunjingan semua warga. Karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukanlah orang Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Lalu Zainuddin dipanggil oleh Mamak Hayati dengan alasan demi keselamatan Hayati. Mamak Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipuh, dan Zainuddin pun pindah ke Padang Panjang yang berjarak sekitar 10 km dari Batipuh. Dan dengan berat hati, Hayati dan Zainuddin berjanji untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Zainuddin. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat.
Lalu di suatu hari, Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat acara pacuan kuda. Ia menginap di rumah temannya yang bernama Khadijah. Satu peluang untuk melepas rasa rindu pun terbayang di benak Hayati dan Zainuddin. Namun hal itu terhalang oleh adanya pihak ketiga, yaitu Aziz, kakak Khadijah yang juga tertarik oleh kecantikan Hayati. Karena keberadaan dalam satu kota Padang Panjang, akhirnya Zainuddin dan Aziz bersaing dalam mendapatkan cinta Hayati. Lalu ada kabar bahwa Makbes meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Karena itu ia akhirnya mengirimkan surat lamaran kepada Hayati di Patipu. Dan ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya akhirnya ditolak oleh Ninik Mamak Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan asli Minangkabau, dan Hayati pun akhirnya memilih Aziz sebagai suaminya. Lamaran Zainuddin kami tolak. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Dan berpisah. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut, apalagi kata sahabatnya Muluk, Aziz adalah seorang yang bejat moralnya. Namun apalah daya, di hadapan Ninik Mamaknya setelah penolakan dari Hayati, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Marahaya, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Sudah kepunyaan orang lain. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Di sini Engku sengsara, bersakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Atas bantuan dan nasihat Muluk, Zainuddin dapat merubah pikirannya. Bersama Muluk, Zainuddin pergi ke Jakarta. Di sana Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis dengan nama samaran Z. Zainuddin kemudian berhasil menjadikan pengarang yang amat sangat disukai pembacanya. Lalu ia mendirikan perkumpulan Tonil Andalas dan kehidupannya telah berubah menjadi orang terpandang karena pekerjaannya. Lalu Zainuddin melanjutkan usahanya di Surabaya dengan mendirikan penerbitan buku-buku. Di sisi lain, pekerjaan Aziz dipindahkan ke Surabaya. Hayati pun mengikuti suaminya. Suatu kali Hayati mendapat sebuah undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin dan disutradari oleh Tuan Sabir atau Z. Karena ajakan Hayati, Aziz bersedia menonton pertunjukan itu. Merangkap regisseur Tuan Sabir. Di akhir pertunjukan baru mereka ketahui bahwa Tuan Sabir atau Z adalah Zainuddin. Lalu Hayati dan Zainuddin pun bertemu, namun hubungan mereka tetap baik, juga hubungan Zainuddin dengan Aziz. Bayar nutangmu. Semenjak mereka hijrah ke Surabaya, semakin lama watak asli Aziz semakin terlihat juga. Ia suka berjudi dan main perempuan, dan kehidupan perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak utang. Aziz dan Hayati pun diusir dari kontrakan, dan mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin itu sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati yang dulu. Dianggapnya pernah ingkar janji, karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin. Setelah sebulan tinggal serumah, Aziz pergi ke Banyuwangi mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Sepeninggal Aziz, Zainuddin sendiri pun jarang pulang, kecuali untuk tidur. Beberapa hari kemudian diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati. Melalui surat, Aziz meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin. Dan kemudian datang pula berita dari sebuah surat kabar bahwa Aziz telah bunuh diri meminum obat tidur di sebuah hotel di Banyuwangi. Hayati yang syok juga meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya saja. Saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa diriku. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Demikianlah perempuan
Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Esok harinya Hayati pulang dengan menumpang kapal Van der Wicks. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau." Oleh sebab itulah setelah keberangkatan Hayati, ia berniat menyusul Hayati untuk dijadikan istrinya. Zainuddin kemudian menyusul naik kereta api Malang ke Jakarta. Harapan Zainuddin ternyata tak tercapai. Kapal Van der Wicks yang ditumpangi Hayati tenggelam di perairan dekat Tuban. Dan di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka, karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Hayati, Allah rupanya tidak mengizinkan kita berpisah lagi. Aku butuh dekat dengan kau. Kita pulang ke Surabaya. Kita akan menikah. Kita hidup berdua. Bacakan buah kalimat suci di telingaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sejak saat itu Zainuddin menjadi pemenung. Dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan pusara Hayati. Oke, seperti itu ya story film tenggelamnya kapal Van der Wicks. Dan untuk pembahasannya silahkan kalian diskusi di kolom komentar. Lalu untuk kalian yang ingin menonton film ini dengan resolusi terbaik, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih udah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.